Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ci itu kayak panggilan kayak celukane wong Malaysia kayak Pak Ci. Riau pakai Ci ya. Pakai Riau Ci, juga ya? pakai Melayu. Oh, Ci wis. Saya ada keturunan Riau. Oh, ada Rio-nya. Iya. Oh, enek Rio. Dari kakeknya kakek saya. Oke. Yang isu iki pagi iki pengen ngobrol lah. Jadi perkembangan yang terkini terkait ngobrol-ngobrol lenteng aja ya aslinya. Ini nama channelnya kalau saya usul itu ngokop. Ya. Apa itu ngokop? Ngobrol sambil ngopi. Ya, masuk ya, ngokop. Boleh. Nanti dikasih bumper ngokop. Ngobrol sambil ngopi. Ada bumpernya gitu. Ngobrol sambil ngopi. Bukan ngopi sambil ngobrol ya. Ngobrol. Sama saja ya. Yes. Mengkodo ya. Terserah Ngopi, itu channel. Ngopi sampai ngobrol. Mau bahas apa ini? Ya, bahasanya aslinya ya bahasa Indonesia ya. Biar mudah dicerna oleh khalayak ramai. Siap. Pagi ini saya mau mencoba, ini rodok serius tapi ya rodok santai ya. Aku ya rodok bingung aslinya. Ketika menjadi sebagai warga negara yang baik, itu memang harus satu menurut saya ini ya, mengikuti perkembangan. Nah, mengikuti perkembangan ini salah satunya jika kita ngomong enteng terkait penyakit yang sekarang marah, yaitu terkait COVID ya. Siap. Terkait COVID. Tapi sebelum jauh, ngokop tadi itu ternyata ditemani oleh kapal api. Ya, ini kapal api. Kali yang ini apa ini? Ini Gude Freeze. Gude. Iya. Gude. Kapal api Sponsor sama masuk, Gude. sponsor masuk ya. Gude sama kapal api. Seperti yang tadi saya bilang, kapal api itu terlalu merakyat. Nggak tahu. Setiap masuk ke warung, Mas, kopi apa? Kapal api. Ya, seperti itu. Lanjut ke perbincangan. Ada beberapa perkembangan. Ini menurut saya ini ya, setelah membaca dari beberapa referensi, ternyata ada. Nanti tolong dijawab ya, sebisa sampean ya, Ci ya. Siap, sebagai Ya, orang awam yang aslinya bukan narasumber kan ya? Iya. Nah, jenenge ngokop kok. Jenenge ngokop. Cuma saya baca-baca dikit sih. Oke. Karena saya orangnya ya gitu deh. Oke. Jadi gini langsung saja wis. Keluhnya adalah ada namanya apa ya? Namanya istilahnya itu kalau dari sisi COVID itu ada sistem, ada cara baru, ada treatment baru untuk proses penyembuhan pasien COVID. Kan gitu ya? Betul. Monggo, kalau menurut sampean yang sampean tangkap ini apa saja ya? Ya kan saya ini kan termasuk mantan napi ya. Napi itu istilahnya Ya, apa? saya itu mantan napinya COVID. Jadi saya pernah jadi tahanannya COVID. Pernah dikarantina karena COVID ya. Jangan salah paham dulu ya. Napi di sini adalah tahanan COVID. Oh, ini Jadi serius sih kebetulan- berarti ini. Ini serius sih, bener ini, Mbak. Saya cuma mau sharing aja. Berarti serius Anda kali pernah kan menjadi napinya COVID? COVID ya benar. Wah, oke. Jadi saya pernah terjangkit virus COVID 2 bulan yang lalu. Alhamdulillah sekarang sudah sehat, sudah kembali bekerja. Jadi kalau ngomong masalah COVID ini untuk saat ini kan untuk vaksin sampai hari ini, sampai kita take hari ini, vaksin masih belum bisa diterima sama masyarakat. Sebenarnya sudah datang vaksin ke Indonesia, cuma penyebarannya masih belum dilakukan. Terus sebenarnya selain vaksin ada beberapa hal yang bisa digunakan sebagai alternatif untuk menyembuhkan COVID-19. Kalau diantaranya saya melihat dari berbagai sumber ya, dari kumparan misalnya. Sebelum jauh, saat durungnya adoh. Oke, Pada saat Anda itu sebagai pasien COVID, siap. Anda ditreatment dengan cara ini enggak? Bukan. Kalau obatnya jelasnya saya kurang tahu. Yang jelas adalah semacam obat untuk apa ya? Kayak multivitamin aja. Menurut saya seperti multivitamin
yang gunanya untuk Imun, merangsang antibodi tubuh. meningkatkan imun. Jadi tiga kali sehari saya minum obat tersebut. Selama di rumah sakit itu saya hampir sekitar 11 hari 12 hari 12 hari dari mulai rawat inap. Oke, sebelum jauh, ini nanti kalau berkenan dilanjutkan atau diposting, kalau tidak berkenan pertanyaan atau jawaban ini kita cut. Anda komorbid? Saya komorbid. Nah, Anda komorbid. Jadi sebelah kiri saya ini ex pasien COVID, tapi juga komorbid. Oke, lanjut. Saya komorbid diabetes. Jadi waktu itu selain memperbaiki antibodi tubuh saya, juga saya ditreatment penyakit komorbid saya. Jadi agar diabetes saya itu terjaga, gula darah saya terjaga. Jadi ditreatment gula darah, terus kebetulan waktu itu saya juga punya kolesterol saya juga ditreatment agar stabil semua. Sampai hari ke-11 saya dinyatakan sudah bisa keluar dari rumah sakit, tapi tetap harus karantina. Akhirnya karantinanya itu dialihkan ke tempat rujukan pemerintah daerah. Jadi saya di sana kurang lebih 1 minggu lah. Sebelum saya pulang ke rumah juga masih harus karantina 14 hari. Walaupun dari pusat karantina pemerintah sudah mengeluarkan surat keterangan sehat, tapi saya harus tetap karantina mandiri selama 14 hari sebelum kembali bekerja. Oke. Ini sedikit pembacaan saya sebagai warga ya, sebagai warga negara, sebagai salah satu masyarakat. Ketika saya mendapatkan data, maka saya akan membaca data itu seperti ini. Terkadang memang dari mulai Desember di Indonesia, Maret 2020 itu baru marak COVID-nya, sampai dengan sekarang memang tingkat penyebarannya memang tinggi juga. Yang ingin saya sampaikan terkait data ini adalah kita harus memang pintar-pintar juga membuat sebuah sedikit rumusan data. Nah, rumusan datanya ini kalau menurut saya ini salah satu contoh ini tadi sebelah saya ini. Jadi ketika pasien COVID itu ternyata termasuk komorbid juga, itu ternyata proses penyembuhannya juga lancar-lancar saja. Ini sedikit kesimpulan saya. Iya. Tapi itu mungkin tadi bisa saya tambahkan di sini ya. Jadi kebanyakan itu dari masyarakat awam seperti saya dulu memandang COVID itu terlalu penyakit yang fatal. Dari sisi resiko kematiannya tinggi. Kalau dulu saya memandang seperti itu. Jadi waktu pertama kali kebetulan istri saya adalah orang medis, nakes juga, tenaga kesehatan juga. Jadi saya dibekali bahwa memandang penyakit ini jangan terlalu ekspektasinya terlalu jauh. Ketika ada gejala, ketika itu confirm gejala tersebut memang gejala COVID, langsung dilakukan karantina ataupun prosedur secara medis yang terstruktur. Jadi ketika kita benar-benar sempat di kerumunan, terus temperatur tinggi ataupun batuk yang 3 hari tidak sembuh-sembuh, langsung kita segera check up ke tenaga medis, rumah sakit ataupun yang berkompeten lah. Jangan kita terlalu takut bahwa aduh, aku di COVID aku di karantina ataupun itu akan malah membuat kita tidak bisa penyakit ini tidak bisa diatasi sedini mungkin. Ini yang lebih bahaya. Makanya saya berusaha menekankan untuk teman-teman ketika ada indikasi langsung aja ke tenaga medis. Ya, jangan sampai termakan hoax bahwa rumah sakit itu selalu mengobitkan. Enggak, semua itu di rumah sakit itu semua itu ada datanya, ada faktanya. Saya mau cerita sedikit ya. Ini tentang saudara yang kemarin itu dia sempat demam tinggi selama beberapa hari.
terus dia pergi ke rumah sakit sama suaminya. Oke. Di situ ada indikasi COVID. Dari apa? Dari saturasi oksigen pasien Di darahnya. Ya, saturasi oksigen itu kadar oksigen di dalam darah. Ya. Jadi begitu dicek, normalnya itu kan antara 95 sampai 99 untuk orang yang normal tanpa gejala COVID. Sedangkan untuk yang kemungkinan ada penyerta COVID-nya di bawah 95. Oke. Dan itu dibuktikan sama dokter yang jaga waktu itu. Alat tersebut alat tersebut modelnya kayak dijepit ke jari telunjuk kan. Oke. Jari telunjuk secara digital nanti beberapa detik kemudian akan muncul nilai saturasi oksigennya berapa. Oh, tidak seperti Busman Mardigo ya cara tesnya. Ini yang saya tahu ini Busman untuk melihat begini. Ini untuk melihat salah satu indikasi dari saturasi oksigen. Saturasi oksigen atau kadar oksigen dalam darah itu adalah salah satu indikasi ketika pasien terkena pneumonia. Oh, oke. Ya. Sesek. Kadar oksigennya akan menurun. Berarti ujungnya gimana tadi kesimpulannya? Jadi waktu alat tersebut dijepitkan di jari pasien, saturasi oksigen menunjukkan kurang dari 95. Ini terindikasi pneumonia. Sedangkan untuk membuktikan hal tersebut, karena ini si suami masih ngotot, dok ojo sampean COVID no iki bojoku dok. Gini mas, kalau sampean nggak percaya, saturasi oksigen saya masukkan ke istri sampean, ya kurang dari 95. Nah ternyata kurang dari 95. Begitu dipakai ke si laki-laki yang si suaminya, normal 99%. Oke. Jadi setelah ada indikasi tersebut, baru si suami percaya ada indikasi COVID. Terus di swab dan hasilnya keluar besoknya beneran positif. Oke. Jadi memang untuk masyarakat kita ini sangat sulit untuk meyakinkan bahwa keluarga ataupun suami atau istrinya positif itu sangat sulit menerima. Oke. Kebetulan juga kalau saya sendiri sih, istri saya pun ketika saya harus ditangani dengan prosedural pasien COVID, sebelum tanda tangan dia menangis karena sangat berat. Jadi dari sisi psikologis itu saya rasa berat di pasien juga berat di keluarga. Itu yang harus benar-benar suami istri harus kompak, benar-benar saling menyokong lah, biar semuanya akhirnya happy ending lah. Itu. Oke. Ini topiknya agak berat ya, saya nggak ketawa dari tadi. Jawabnya terlalu serius terus ya. Cuman memang benar, ini serius karena memang ini gara-gara pengalaman pribadi. Nah kan gitu ya. Benar-benar mengalami sendiri. Sebelah kiri saya ini itu mengalami sendiri. Nah ini sekarang langsung saja. Dan saya selalu curhat sama sebelah kanan saya dulu ya. Sekarang langsung saja. Tadi gambaran ada second alternatif. Nah ini second alternatif ini. Jadi saya sendiri baru melihat berita ini sih beberapa minggu, 2 mingguan yang lalu. Jadi waktu itu saya ditegur sama teman saya, Cidon, nggak jadi donor plasma darah tak? Loh, apa itu donor plasma darah? Saya nggak tahu kan. Oke. Lah, orang yang sembuh dari COVID. Sel darahnya bisa membentuk antibodi COVID. Itu bisa didonorkan berupa plasma darahnya ke pasien yang tertular COVID. Saya searching, saya lihat YouTube-nya Dedi Kobusier Mardigo, saya lihat artikelnya Kumparan, saya waktu itu sempat lihat postingannya Pak Ganjar Pranowo, teman sepeda beliau yang terkena COVID dan kemudian diinjek diinjek sama plasma. Setelah 5 hari juga berhasil. Setelah habis 2 kantong plasma itu, terus saya akhirnya lebih menggali lagi apa itu plasma. Ya kalau nggak salah di Busman itu di podcastnya Dedi, Busman menyatakan diri sebagai duta plasma gitu ya. Kalau nggak salah ya. Benar. Ya. Jadi berniatan, duta plasma. Gitu. Iya. Maka lanjut. Saya sih support juga sih, cuma
Kalau saya pribadi untuk mau donor atau enggak, pertama saya punya komorbid. Oh, oke. Bisa atau tidak. Jadi, terus anu yang masih kedua, potensi. gini. Ternyata dari artikel yang saya rangkum, ternyata plasma itu tidak semuanya langsung bisa. tidak semua orang yang sudah sembuh dari COVID menghasilkan antibodi yang cukup untuk donor. Terus kedua, untuk plasma juga ini belum ditentukan harga yang masih susah ini harga dari pemerintah. Terkait dengan harga ini gini. Akhirnya ketika belum ditentukan harga, takutnya kayak awal kita swab dulu. Awal swab itu harganya kan gitu. bener melonjak kan ya. Nah, itu terkait harga sebentar. Terkait harga ini sepertinya nggak tahu ya nanti bagaimana ini. Maksud saya begini. Memang benar negara Indonesia itu kan dasar negaranya adalah Pancasila. Nah, Pancasila di situ ada sila ketiga, persatuan dan kesatuan. Kemudian dari sisi spirit Indonesia itu spiritnya adalah gotong royong kan gitu ya. Mosok sih ketika mendonorkan plasma itu sebatas donor saja, tidak ada fee-nya atau apa gitu loh. Itu dalam gambaran saya sebenarnya. Karena apa? Nantinya kalau dijual misalkan ya. Misalkan ini dihargai, plasma itu dihargai, kan lumayan besar. Kalau nggak salah kan 2 jutaan. Kalau siapa itu? Sempat membaca itu sekitar 2 jutaan. 2 juta per kantong. 2 juta per kantong. Apakah itu biaya dari sisi untuk permesinannya saja, pembuatan plasma darah, pembuatan plasma darah dari sisi mesin. Tapi apakah donor itu nantinya itu juga akan dikasihkan fee gitu loh. Minimal ya nggak tahu lah seperberapa. Itu dalam gambaran sedikit sih. Cuman memang ketika memang kita berasaskan gotong royong persatuan Indonesia dengan hashtag donor, biasanya donor itu ya gratis. Hanya dapat sertifikat ya. Oleh Kopong sertifikat ya. Lanjut. Jadi kalau ngomong kembali ke masalah donor plasma tadi ya, kalau masalah harga mungkin kita ya masih belum bisa menentukan masalah harga atau masalah biaya yang dibayar untuk mendapatkan plasma darah tersebut ya. Cuma yang menjadi keresahan saya pribadi ini ya, saya sempat membaca artikel bahwa bukan di negara kita, di Amerika, di Ohio, ada universitas di sana. Kebetulan itu awal-awal COVID di Amerika itu tidak mempercayai vaksin sebagai penyembuhan. Yang dipercaya adalah plasma darah. Nah, waktu itu jumlah pendonor sama jumlah pasien, supply and demand-nya tidak seimbang. Banyak yang membutuhkan. Akhirnya harga plasma darah itu sangat tinggi di sana. Beberapa mahasiswa di sana, ya namanya mahasiswa ya, ada yang benar, ada yang selengean ya, sampai memiliki keinginan untuk tertular COVID. Tertular COVID, jadi sembuh dari COVID, tubuhnya membentuk antibodi menghasilkan plasma dijual. Kreatif. Sampai segitunya. Kreatif. Cuma ini akhirnya yang nanti akan menjadi wacana juga di Indonesia apalagi. Dengan apa ya? Ya struktur ekonomi yang lebih lemah daripada negara Amerika kan. Apakah bisa dijaga hal ini nanti tidak akan terjadi? Mau di sini aja donor organ gelap saja masih banyak. Ini permasalahan baru menurut saya. Kalau saya pandang dari sisi prinsip hidup kita lah, kebanyakan dari masyarakat Indonesia yang masih terhimpit dengan ekonomi menurut saya. Jadi ketika belum ada peraturan yang jelas dari Kemenkes atau WHO tentang pelaksanaan donor darah plasma seperti apa, ininya akan membuat nantinya ambigu di kemudian hari. Itu menurut saya. Jadi ngobrol pagi ini sekali lagi ditemani oleh kapal api sama Gude Fris. Ya, jadi mengingatkan saja. Ini bukan sponsor ya. Ini saya beli sendiri. Obrolan singkat ini intinya adalah, kalau saya sedikit menyimpulkan,
ketika menghadapi COVID ini, mau tidak mau memang di fase-fase pertama ketika Gini lah, waspada boleh, bodoh jangan. Oke. Bodoh dalam artian apa? Sudah ada indikasi panas tinggi, batuk, nggak sembuh-sembuh, tapi tidak mau pergi ke rumah sakit takut di COVID kan atau apapun itu, termakan berita hoax. Janganlah. Waspada boleh, pakai masker, jaga jarak, tapi jangan terlalu bodoh lah. Ini jaraknya berapa ini? Udah 1 meter, iya. Ini kan hanya untuk keperluan podcast kan. Keperluan podcast. Jadi kita sebenarnya pakai masker lah ya ini. Saya perlihatkan masker saya. Ini untuk keperluan podcast saja ini. Ya. Jadi kalau menurut saya itu tadi, memang shock di awal, kemudian setelah perkembangan waktu, memang masa sampai dengan sekarang ini mungkin sedikit jenuh juga. Sedikit jenuh juga kan ya? Ya. Sedikit jenuh, jengah. Ya. Lama menunggu, ya. Terus hasilnya kurang signifikan. Yang pasti, undang-undang vaksin itu sudah ditandatangani oleh Presiden. Undang-undang vaksin. Jadi untuk membeli vaksin di luar untuk pengadaan, kemudian ternyata sudah sampai, Bapak Presiden Jokowi sudah siap nanti jika diminta, itu akan menjadi garda terdepan untuk uji coba jika diminta. Ada di YouTube-nya beliau. Nah ini kembali ke vaksin ini, ada harganya, ada harga yang tebus atau murni vaksin itu langsung dari pemerintah kayak penanganan COVID? Nah ini saya nggak tahu ini. Ini perlu dibahas ini karena vaksin tersebut juga mendatangkan juga dengan membeli. Dengan membeli Pak. Iya. Bio Farma kalau nggak salah. Itu nanti akan dibagikan secara cuma-cuma untuk masyarakat yang membutuhkan atau masyarakat harus membeli. Kalau pikiran logika saya itu dibeli dengan APBN, maka itu gratis untuk rakyat. Itu gambaran logika saya. Saya belum membaca secara detail undang-undang vaksinnya. Tapi kalau menurut saya harusnya seperti itu. Yeah. Harusnya masyarakat tidak dibebankan. Yeah, malah undang-undang tersebut membebankan ketika rakyat tidak mau divaksin, itu malah didenda. Bakalan didenda. Nah, sistemnya denda-denda toh. Jadi ini patut kita close enggak ini? Obrolan singkat ini. Monggo kalau mau sudah cukup ya. Saya tergantung yang punya channel kalau Jadi kesimpulannya adalah tadi ada beberapa fakta yang disampaikan oleh pelaku napi COVID. Tahanan COVID sudah pernah merasakan, termasuk include beliaunya adalah Cik Don ini komorbid. Yeah. Ternyata sembuh alhamdulillah. Dengan treatment yang pasti kalau saya lihat itu memang yang dia perlu dijaga itu adalah sisi psikologis. Iya, benar. Turun berapa kilo kemarin? Kalau turun sih enggak ada. Ya, berarti saya menyimpulkan sedikit. Malah naik berat badan saya. Psikologisnya baik menghadapi. Tapi sepertinya kemarin ada beberapa waktu lah saat itu. Jadi ada beberapa fase dia kolong yang harus saya lewati. Iya, mulai tapi ternyata secara fisik tidak membuktikan. Iya, enggak. Kekolongan Anda itu tidak turun drastis. Ya, alhamdulillah. Dan gitu. Dukungan dari teman-teman. Siap. Jadi itu menghadapi contoh kasus langsung, kemudian perkembangan ada treatment baru yaitu plasma. Bagaimana nanti kita ketahui lebih lanjut perkembangan vaksin, perkembangan plasma, bagaimana kita baiknya. Bukan begitu ya? Ada tambahan kesimpulan? Tidak ada. Kalau saya cuma itu aja. Tetap patuhi protokol kesehatan meskipun kita masih belum tahu pandemi ini akan berakhir. Protokol kesehatan tetap tolong dipatuhi. Ya. Gitu aja. Oke, terima kasih. Terima kasih Si Don sudah terima kasih bersedia untuk diajak ngobrol bersama. Ngokop. Nah, ngokop ya. Ngopi sambil ngobrol. Ngobrol sambil ngopi. Kop ngo. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 1